Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan select into insert into select ya. Nah, perintah ini perintah yang cukup populer di RDBMS. Kalau teman-teman pernah mempelajari beberapa RDBMS, ini juga dimiliki oleh hampir setiap RDBMS ya yang saya tahu. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan Docker-nya. Kita masih akan menggunakan database sampel yang pernah kita buat sebelumnya. Kita akan klik kanan dan new file seperti ini ya. Oke, kemudian ini ya. Jadi insert into select. Perintah dasarnya seperti ini. Ini ada perintah insert into. Nah, fungsinya sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Ini fungsinya untuk menyimpan data atau memasukkan data. Nah, di sini ada target table atau eh, tabel tujuannya ya. Kemudian di sini ada kolom list, kolomnya. Nah, baru di sini kita akan mendapatkan data dari tabel lainnya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan di sini ada jumlah kolom, di bawah juga ada jumlah kolom. Ini harus sama. Nah, itu ya. Jadi kita akan coba untuk contohkan. Pertama kita akan create dulu table. Nah, kita sekarang coba yang normal ya. Kita akan membuat tabel dulu, kemudian kita akan insert ke tabel itu dari tabel. Oke, kita akan buat tabel sales. Nah, sales ini akan memiliki customer ID. Nah, customer ID kita akan buat dia tipe datanya number. Ini ya. Oke, kemudian kita akan buat produk ID. Produk ID ini akan kita buat number juga. Oke, kemudian kita akan buat order date. Nah, ini ya order date. Kita akan buat tipe datanya date. Ini tidak boleh kosong. Oke. Kemudian kita akan buat lagi total ya. Total ini kita buat number. Nah, numbernya kita spesifik ya. 9,2. Jadi 9 digit dengan 2 di belakang koma. Oke, ini akan kita buat default. Nah, defaultnya akan 0 dan tidak boleh kosong, not null ya. Oke, sekarang kita akan buat primary key-nya. Primary key. Nah, primary key ini kita bisa definisikan. Saya akan buat primary key-nya customer ID, ini akan jadi primary key. Kemudian kita akan buat product ID juga primary key dan order date ya. Order date ini akan jadi primary key juga. Oke, ini tabelnya. Nah, kita akan create dulu, kita run. Oke, berhasil ya. Kita membuat tabel. Nah, sekarang kita akan coba lakukan insert. Insert into sales. Nah, kita akan buat customer ID. Ini kolomnya kita ambil, kemudian produk ID, kemudian kita akan ambil juga order date. Nah, kemudian kita akan ambil juga total. Nah, ini kita akan ambil dari select untuk ininya ya. Untuk datanya kita akan ambil dari select customer ID, kemudian produk ID, kemudian order date, kemudian kita akan buat ini sum. Nah, quantity dikali dengan unit price. Nah, ini kita lihatkan dengan amount. Oke, ini kita akan joinkan. Kita akan ambil dulu from orders. Ada S-nya nih, orders.
Nah, ini akan kita inner joinkan dengan order items. Ini joinnya using order ID ya, order ID. Oke. Nah, kemudian kita akan batasin ini. Kita akan tambahkan where status sama dengan ini ya statusnya, dan kita akan group by customer ID, kemudian product ID, kemudian order date. Oke, ini ya. Jadi kita akan, ini supaya gampang kelihatan nih, kita akan taruh ke sini. Ini juga kita akan taruh ke sini ya sebagai data. Oke, jadi kita akan mengambil dari hasil join orders dan orders detail per item ya. Ini kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba select bintang from sales. Oke, ini kita jalankan, kita run. Nah, ini datanya yang barusan kita masukkan ya. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba insert dengan partial data. Nah, insert dengan partial data, misalkan kita akan membuat tabelnya dengan dari tabel lain. Create table, namanya sales, misalkan 2017 ya. Nah, ini akan kita ambil dari select bintang from sales. Nah, yang tadi itu ya. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan where 1 sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada data yang tersimpan. Nah, terkait dengan ini nanti kita bahas lebih detailnya ya. Oke, di video sebelum selanjutnya ya, terkait insert into nanti ya. Nah, ini create table. Nah, yang penting ini tujuannya hanya untuk membuat table, tapi datanya masih kosong. Kita akan jalankan, lihat, ini sudah ke create ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengisian. Insert into sales 2017. Nah, ini akan kita ambil dari select. Nah, ini akan kita ambil customer ID, kemudian product ID, kemudian order data ya, order date, kemudian ini sama. Ini akan kita ambil dari sum ini ya. Nah, kemudian ini akan kita ambil dari order. Nah, ini kita ambil dari from orders. Ini akan kita inner joinkan dengan order items. Nah, ini using order ID. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan where status sama dengan ship feed. Nah, ini and extract, kita akan ekstrak ini dari, panjang sekali ini parameternya ya. Nah, ini akan kita ekstrak dari year from order date. Order date ini kita akan kasih 2017 ya. Nah, kemudian kita akan lakukan group by customer ID, kemudian
product ID, kemudian order date. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita bisa lakukan select lagi. Select bintang from. Nah, ini kita bisa jalankan. Tuh, kita bisa mendapatkan datanya juga. Ini partial insert ya. Partial insert into. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin insert partial dan literal value. Nah, kita akan create lagi. Create table misalkan customer list ya. Customer list. Nah, kita akan buat customer list. Kita akan buat list ID di sini. Ini tipe datanya number. Nah, ini akan kita generated. Oh, ini salah. Generated. Nah, kita akan generate by default as ini identity. Nah, ini ya kita buat auto increment. Kemudian kita akan buat first name. Ini tipe datanya varchar 2. Nah, ini panjang datanya kita kasih 255. Defaultnya ini tidak boleh kosong. Not no. Ini ya. Nah, kemudian kita akan isi dengan last name. Oke, ini tipe datanya sama. Varchar 2, panjang datanya juga kita sama ya, 255. Dan ini kita buat tidak boleh kosong. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan email. Nah, email ini kita buat varchar 2 juga, 255. Ini kita buat not no. Oke, kemudian kita buat send. Ini number. Nah, ini numbernya hanya satu ya. Ini sudah terkirim atau belum. Tidak boleh kosong. Kemudian send date. Send date. Ini kita tipe datanya date. Nah, sekarang kita akan tambahkan primary key. Nah, primary key-nya kita akan buat list ID. Nah, list ID yang tadi di atas itu ya. Oke, ini kita kasih titik koma, kita akan blok, kita akan jalankan. Oke, tabelnya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan lakukan insert into. Insert into customer list. Nah, ini kita akan isi dari, nah, ini ya. Customer listnya pertama kita akan isi dari first name, kemudian last name, kemudian kita akan isi dengan email, kemudian kita akan isi dengan send, dan date-nya kita kosongkan ya karena memang tidak wajib diisi. Nah, kemudian ini akan kita isi select first name, ini sama ya, first name, last name, kemudian email, kemudian ini statusnya belum terkirim ya. Nah, ini akan kita ambil dari kontak. Nah, seperti ini tinggal kita jalankan. Ini kita run. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan langsung select bintang from customers list.
Nah, ini ya, kita kontrol E. Nah, ini datanya sudah berhasil ya kita simpan. Oke, kurang lebih seperti itu ya tutorial kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan insert into select yang bisa kita gunakan dengan definisikan langsung seperti ini, kemudian kita langsung lakukan insert ataupun dengan cara parsial, ataupun kita juga bisa dengan cara parsial dan literal. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.